Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Rahma. Iya, bagaimana kabar Ibu Rima hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rahma. Alhamdulillah ya. Jadi di sini Ibu Rima kan mau melakukan coaching ya? Iya betul Nah, sekali. dari yang Ibu Rima nanti lakukan yaitu coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Ibu Rima ya? Iya silahkan Bu. Iya. Jadi begini, nanti selama proses coaching berlangsung, saya akan mengamati dan Ibu Rima melaksanakan coaching tersebut, apakah sudah berdasarkan alur tita, kemudian apakah pertanyaan yang diajukan itu sudah berbobot, kemudian apakah nanti saat coaching yang memberikan permasalahan tersebut bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, itu yang akan saya amati pada saat Ibu Rima melakukan coaching ya. Nah, terus kemudian sebelum saya menanyakan beberapa hal terkait peningkatan keterampilan coaching, kira-kira Ibu Rima bersedia ya saya tanyai? Iya, saya bersedia Bu. Ya. Nah, baik, yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu Rima tingkatkan pada saat pelaksanaan coaching tersebut? Terima kasih Bu. Nanti mungkin saya ingin meningkatkan kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Nah, kemudian nanti ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, jadi ada tiga kompetensi ya, tiga kompetensi. yaitu mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul sekali Bu. Nah, iya. Jadi dari tiga kompetensi yang sudah Ibu Rima sampaikan tadi, kira-kira yang lebih akan dikembangkan atau spesifiknya yang mana Ibu Rima? Baik, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul sekali Bu. Iya, Bu Rima ya. Nah, jadi nanti di saat pelaksanaan coaching, jadi saya akan mengamati apakah Ibu Rima benar-benar sudah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya begitu ya Bu Rima. Betul sekali Bu Rahma. Ya, silakan Ibu Rima melanjutkan dengan aktivitas melakukan coaching tadi dan semoga berjalan dengan lancar ya Ibu Rima. Ya, amin. Terima kasih Bu Rahma sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Iya. Dalam diskusi singkat ini ya Bu Rahma ya. Iya. Terima kasih juga Ibu Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Salbiah, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Alhamdulillah. Gimana Ibu, sepertinya tadi ada yang ingin disampaikan ke saya ya. Kira-kira apa pembahasan yang ingin disampaikan nih, bisa cerita Bu Salbiah? Iya benar sekali Bu. Jadi saya ini ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi menurut saya ini sangat mengganggu saya ketika dalam pembelajaran akhir-akhir ini Bu. Jadi permasalahan ini yang saya hadapi itu, saya itu di kelas ada anak yang sering mengantuk Bu, kemudian lagi dia itu sering tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak mengumpul tugas seperti itu Bu. Jadi masalah yang dihadapi oleh Ibu Salbiah ini adalah anak yang tidak mengumpulkan tugas ya Bu ya. Kemudian masalah seperti ini tidak hanya terjadi pada Ibu juga, tetapi untuk beberapa mata pelajaran yang lainnya. Nah, hal itu disebabkan tadi karena sering melamun dan dia juga sensitif ya Bu ya. Iya betul sekali Bu. Jadi saya ini sudah berusaha mengingatkan Bu. Jadi baik itu mengingatkan secara langsung maupun melalui chat dengan orang tuanya. Tapi belum ada progres Bu untuk perkembangan dia ini. Jadi di awal-awal semester itu juga dia sering banget Bu ketiduran. Nah jadi ketika kita mengajar dia itu ketiduran Bu, walaupun itu masih pagi gitu Bu. Nah jadi seperti itu. Berarti Bu Salbiah ini sudah mencoba mengingatkan ya Bu
Kemudian anak ini karena sensitif tadi dan sering melamun, makanya dia sering tidak mengerjakan tugas dan sering mengantuk juga di jam pelajaran berlangsung. Baik Bu, jadi menurut Ibu nih, apa gambaran tujuan yang bisa Ibu tangkap setelah kita melakukan coaching seperti ini? Tentunya saya ingin mendapatkan hasil yang terbaik ya, untuk solusi bagaimana saya ketika menghadapi masalah ini, kemudian solusi juga terhadap siswa saya ini agar dia itu bisa aktif dalam ikut pembelajaran Bu, kemudian bisa mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak sensitif lagi terutamanya Bu. Jadi Ibu mengharapkan siswa Ibu lebih fokus dalam pelajaran, seperti mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak sensitif, juga tidak mengantuk saat belajar ya Bu ya. Betul sekali Bu. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan agar anak tersebut bisa tetap fokus, kemudian tidak mengantuk dan juga perasaannya baik-baik saja ketika mengerjakan tugas hingga bisa mengerjakan tugasnya sampai selesai tepat waktu? Tentunya saya itu harus memberi motivasi sih Bu, agar dia itu lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran yang saya ampuh. Kemudian siswa ini agar lebih fokus, saya nanti inginnya itu ada ice breaking Bu, di awal pembelajaran agar mereka itu lebih semangat dalam belajar. Oke, kira-kira nih langkah konkret yang bisa Ibu Salbiah lakukan untuk memotivasi anak tersebut agar bisa lebih fokus dalam menyelesaikan tugasnya seperti apa Bu? Mungkin nanti saya akan melakukan perubahan pada pembelajaran saya Bu. Jadi di kelas itu agar anak-anak ini lebih senang gitu Bu ya. Kemudian saya juga perlu sepertinya menyiapkan game yang interaktif Bu. Nah jadi agar anak-anak ini tertarik Bu dengan pembelajaran saya. Jadi dia semangat untuk melaksanakan tugasnya, kemudian tidak mengantuk lagi, kayak gitu Bu. Masya Allah, ini menarik sekali Bu Salbiah. Berarti Ibu perlu melakukan perubahan dalam pembelajaran, kemudian bekerja sama dengan orang tuanya juga agar menjaga pola tidur anaknya. Nah, sehingga nanti ketika di sekolah dia tidak mengantuk lagi. Jadi saya juga pada awal pembelajaran Ibu membuat keyakinan kelas. Jadi sudah disepakati Bu sama anak-anak gitu. Jadi mungkin saya perlu merevisi ulang ya Bu untuk keyakinan kelas ini. Jadi agar anak-anak itu bisa fokus dalam disiplin dalam melakukan pembelajaran. Berarti Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang nantinya perlu direvisi ataupun ditambah ya Bu ya. Dan untuk siswa yang memang sering tidak menyelesaikan tugas, kira-kira solusi apa yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi hal tersebut? Nah, biasanya siswa yang memang sering terlambat mengumpul tugas atau tidak menyelesaikan tugasnya, apakah selalu orang yang sama atau dengan orang yang berbeda, Bu? Betul Bu, untuk solusi itu saya perlu manggil siswa tersebut dulu, kemudian membicarakan permasalahan ini kepada mereka. Jadi apa yang mereka hadapi kayak gitu Bu. Kemudian saya menerapkan segitiga restitusi untuk memanggil siswa yang sering melakukan tidak mengumpulkan tugas ini. Kemudian siapa tahu nanti saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka, saya bisa tahu apa masalah yang mereka hadapi. Jadi itu Bu yang insya Allah akan saya lakukan. Berarti Ibu sudah punya gambaran mengenai rencana yang akan Ibu lakukan agar siswa-siswa bisa lebih fokus, kemudian aktif dan tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Dan Ibu juga sudah memiliki beberapa rencana yang akan segera Ibu laksanakan. Itu bagus sekali Ibu Salbiah. Insya Allah, alhamdulillah. Iya Bu, jadi saya itu pun juga akhir-akhir ini mencoba merefleksi diri saya Bu. Jadi apakah tugas yang saya berikan itu mereka itu keberatan Bu gitu, atau terlalu banyak menurut mereka gitu Bu. Refleksi memang sangat penting ya Bu ya, untuk kita lakukan, terutama apabila pembelajaran yang kita lakukan ada suatu masalah. Kemudian karena dengan merefleksi diri kita, kita bisa mengetahui dan menggali lagi solusi permasalahan yang terjadi. Nah, jadi menurut Ibu apa nih rencana yang akan Ibu lakukan, eksekusinya yang mana yang lebih dulu akan Ibu lakukan? Jadi nanti saya akan melakukan perubahan pembelajaran tadi Bu ya. Kemudian saya pengen banyak memberikan teknik stop kepada anak-anak. Kemudian juga mungkin saya perlu membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik lagi Bu.
Masya Allah, sepertinya Ibu semangat sekali nih ingin segera menerapkan perubahan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Oh ya, untuk rencana memanggil siswa yang sering tidak mengumpul tugas, apakah Ibu sudah punya jadwal pemanggilan? Insya Allah dalam minggu ini sih Bu ya, saya akan memanggil siswa tersebut. Kemudian apabila tetap bersikap seperti tidak perlu dengan tugasnya, jadi menyesuaikan tugasnya, jadi mungkin saya perlu berkonsultasi Bu dengan guru BK. Kemudian melakukan pemanggilan orang tuanya untuk ditindaklanjuti Bu. Baik Bu, kalau saya menyimpulkan bahwa Ibu akan segera mungkin merubah metode pembelajaran agar lebih menarik, dan itu akan Ibu lakukan mulai besok ya Bu ya. Kemudian untuk revisi keyakinan kelas juga. Nah, untuk siswa-siswi yang memang bermasalah dan kecenderungannya mereka memang ada masalah dalam pembelajaran maupun kehidupannya, Ibu sudah membuat jadwal pemanggilan dalam seminggu ini agar bisa cepat diatasi sebelum penilaian akhir semester. Dan apabila masih saja terjadi setelah pemanggilan, Ibu adanya kolaborasi antara Ibu dan guru BK ya Bu ya, untuk dapat melakukan konseling kepada siswa tersebut dan juga pemanggilan orang tua, seperti itu ya Bu ya. Betul sekali Bu. Jadi saya siap akan menjalankan semua perubahan yang sudah saya sampaikan tadi Bu, insya Allah mulai besok Bu. Oke, semangat Bu Salbia, semoga lancar dan adanya perubahan untuk siswa Ibu yang tadi Ibu ceritakan. Amin, terima kasih banyak Ibu. Memang lumayan repot sih Bu ya, karena harus melakukan perencanaan kembali, kemudian tapi demi anak-anak insya Allah saya akan lakukan Bu. Luar biasa Ibu Salbia, semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang baik untuk Bu Salbia. Amin. Kalau begitu saya izin duluan, ada keperluan lain lagi Bu, terima kasih atas waktunya. Namun nanti setelah proses coaching ini nanti Ibu akan melakukan apa yang ingin Ibu rencanakan tadi ya Bu ya. Jadi nanti kita akan mengadakan diskusi lagi terkait hasil progres yang Ibu lakukan. Ya, siap Bu. Terima kasih banyak juga atas waktunya hari ini. Jadi kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Ya, terima kasih juga Bu Salbia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melaksanakan coaching ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Iya, ya syukur alhamdulillah. Jadi kira-kira indikator apa yang Ibu Rima kembangkan saat coaching tadi? Jadi setelah melakukan proses coaching tadi, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian menggali identifikasi masalah, kemudian juga menanyakan rencana aksi dari coachnya dan juga menanyakan tanggung jawab terhadap rencana aksi tersebut. Iya, jadi Ibu Rima sudah melakukan sesuai dengan indikator yang Ibu Rima harapkannya, yaitu sesuai dengan alur Tirta, di mana sudah ada menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi ya, dan semoga memang yang Ibu Rima lakukan sesuai dengan harapan coachingnya dan harapan Ibu Rima itu sendiri. Ya, terima kasih Bu Rahma. Ya, sama-sama Ibu Rima. Dan kira-kira apa yang ingin Ibu Rima kembangkan ke depannya? Jadi saya ingin mendalami lagi nanti alur Tirta supaya pada proses coaching berikutnya bisa lebih baik lagi Bu Rahma. Semoga untuk coaching selanjutnya Ibu Rima benar-benar sudah dengan sesuai harapan yang dimana itu kira-kira skala 1 sampai 10 yang Ibu Rima harapkan itu skala berapa? Tentunya skala 8 dan 10. Nah, mudahan di skala 10 ya Ibu Rima bisa melaksanakan itu. Ya, terima kasih untuk waktunya ya Ibu Rima ya, dan apabila ke depannya Pak Ibu melaksanakan pengamatan lagi, supervisi lagi untuk Ibu Rima tentunya bersedia ya. Ya, bersedia. Terima kasih juga Bu Rahma sudah memberikan sejenis bimbingan gitu ya sebelum saya melakukan observasi atau melakukan proses coaching terhadap coach saya. Iya,
Ya baik, terima kasih Ibu Rima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rahma. Selamat siang Bapak Afri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Begini, hari ini kan Ibu akan melakukan coaching. Maka sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait saya sebagai supervisor nantinya. Ya, silakan Bapak. Nanti selama proses coaching berlangsung, saya akan mengamati Ibu dan akan sesuai dengan rubrik penilaian coachingnya. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Ibu sudah sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian apakah sesuai sudah prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya baik Bapak, ya, silakan. Oke, jadi sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan peningkatan keterampilan coachingnya Ibu. Boleh ya Bu? Boleh. Nah, baik, yang pertama kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan nantinya pada saat proses coaching? Jadi pada saat proses coaching nanti yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah mungkin itu yang akan saya kembangkan nanti Pak. Oke, baik, berarti dari penjelasan Ibu tadi Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi yang mana itu akan Ibu masukkan dalam proses coaching nanti. Kemudian Bu, untuk pertanyaan berikutnya nih, untuk kompetensi yang secara spesifik mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifik ya Pak ya, adalah dimana saya harus menjadi pendengar yang aktif dan di situ memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Jadi kompetensi yang Ibu kembangkan tadi adalah yang lebih spesifiknya seperti mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, begitu ya Bu ya. Jadi kemudian pertanyaan berikutnya Bu, terkait dengan kompetensi tadi, indikator ketercapaian mana dalam tujuan nantinya pengembangan yang Ibu inginkan? Pengembangan yang saya inginkan yaitu di mana seorang coach nanti bisa mendapatkan solusi atau menemukan solusinya sendiri, seperti itu. Jadi Ibu ingin coachnya nanti dapat menemukan sendiri solusi daripada permasalahannya seperti itu. Iya. Baik Bu, jadi silakan nanti Ibu melakukan proses coaching. Saya selama Ibu berbincang nanti akan ikut mengamati. Mudah-mudahan dalam proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar. Amin. Ya terima kasih Pak. Semoga Bapak bisa berhadir dan saya mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Rahma. Gimana kabarnya Ibu Rima hari ini? Alhamdulillah baik, cuman ada beberapa hal yang sedang saya pikirkan gitu. Oh ya, jadi ada hal-hal yang perlu dicari solusinya ya Bu Rima ya. Betul sekali Bu. Iya. Kita berkesempatan ya untuk mengobrol hari ini. Kira-kira apa tujuan obrolan kita pada hari ini Bu Rima? Jadi gini Bu, saya ingin kita bisa mendiskusikan bagaimana ketercapaian hasil belajar murid yang dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus, anak inklusi seperti itu Bu. Jadi kan tentu itu hal yang berbeda ya Bu ya, dari murid yang biasanya kita ajarkan dengan murid inklusi itu tentu ada perbedaan metode, kemudian kriteria hasil belajarnya juga berbeda Bu. Nah itu yang membuat saya sedikit bingung gitu Bu ya, dilema, bingung gimana nih caranya gitu. Ya. Jadi tadi Ibu Rima menyampaikan ada masalah ya dengan bagaimana mencari metode, kemudian kriteria agar anak yang berkebutuhan khusus ini juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, seperti itu ya. Betul sekali Bu. Jadi biasanya kan saya ngajar itu sudah bikin ya RPP dan segala macamnya. Kemudian materinya pun sudah saya tetapkan, oh hari ini kita mau bahas tentang ini. Nah
sedangkan anak inklusi kan punya kategorinya masing-masing ya kan, jadi tidak bisa kita menyamakan kriteria pembelajaran kita nih nggak bisa kita samakan dengan anak inklusi karena keterbatasan mereka tadi untuk memahami memahami secara kognitif tentunya beda juga Bu, jadi tentunya harus dibedakan. Nah itu yang membuat saya bingung apakah bagaimana nih menyusun ketercapaian hasilnya itu sampai mana nih mereka, apa yang harus saya ajarkan kepada mereka gitu. Jadi tadi Ibu Rima kan sudah menyampaikan bahwasanya Ibu Rima sudah membuat RPP. Ya betul. Kira-kira yang sudah Ibu Rima lakukan ketika membuat RPP tadi, tentunya Ibu Rima memiliki sebuah penilaian skala. Kira-kira yang sudah Ibu Rima lakukan itu antara skala 5 sampai 10 berapa yang sudah Ibu Rima lakukan? Sepertinya baru skala 5 Bu ini. Skala 5 ya. Jadi Ibu Rima mau meningkatkan ke skala berapa? Ya kalau bisa 8, tapi kalau bisa lagi ya pastinya 10 gitu. Maunya seperti itu. Ya. Jadi tadi selain Ibu Rima membuat RPP, tentunya tadi ada beberapa hal yang mungkin harus Ibu Rima lakukan. Bagaimana agar anak yang ABK tadi bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang mungkin dikatakan normal seperti itu ya, atau apa yang Ibu Risma lakukan agar anak ABK tadi bisa mencapai apa yang Ibu Rima harapkan seperti itu. Mungkin dari memahami dulu bagaimana kemampuan dasar yang mereka miliki. Karena saya ngajarnya kan matematika, tentu saya harus memahami sampai bilangan berapa mereka mampu berhitung, pertama dalam menjumlahkan, kemudian mengurangkan, mengalihkan ataupun membagikan. Apakah dia bisa sampai kategori membagikan atau tidak? Kalau tidak bisa, maka saya cukup menggunakan tanda penjumlahan dan juga pengurangan. Nanti mungkin bisa saya sesuaikan dengan materi yang akan saya ajarkan juga sama anak-anak lainnya. Mungkin cuma perbedaan batasan materi aja kali ya. Untuk anak inklusi itu mungkin agak sedikit lebih rendah ketimbang anak yang biasanya, kemudian mungkin agak lebih konkret, jadi menggunakan media-media khusus agar mereka bisa sedikit lebih memahami apa yang ingin menjadi tujuan pembelajaran dari pertemuan di kelas itu. Seperti itu mungkin. Ya, rencana Ibu Rima tadi sudah bagus ya, karena selain RPP, Ibu Rima sudah menyediakan nanti berbagai hal yang konkret, dan kemudian Ibu Rima bisa membedakan materi mana yang harus disampaikan kepada anak ABK tadi ya, Ibu Rima seperti itu ya. Nah terus kemudian Ibu Rima sendiri rencana kedepannya apa yang akan Ibu Rima lakukan seperti itu? Tentu saya harus menyiapkannya dulu sebelum saya melakukan proses pembelajaran di kelas, atau sebelum saya masuk kelas ini saya harus menyiapkan. Jadi harus menyiapkan dua macam materi, kemudian dua macam model atau media pembelajaran, kemudian nanti dua macam juga asesmen. Jadi nanti ada asesmen yang untuk anak biasa dan asesmen yang khusus untuk anak-anak inklusi, seperti itu. Ya, jadi ada 3 hal yang akan Ibu Rima lakukan, yaitu yang pertama dengan membedakan materi tadi. materi, kemudian kompetensi yang akan disampaikan, kemudian yang ketiga asesmen ya. Mudah-mudahan Ibu Rima dengan sebuah aksi nyata nanti ya bisa benar-benar terlaksana dengan lancar, dan anak ABK tersebut juga bisa Ibu Rima bimbing lebih baik, karena Ibu sendiri melihat bahwasanya Ibu Rima ini sangat semangat dan selalu berkreasi, kreatif kayak gitu ya Ibu Rima. Dan nanti mungkin ada pertemuan selanjutnya untuk kita ngobrol mengenai anak ABK ini ya. Mudah-mudahan benar-benar harapan yang Ibu Rima tadi skala 8 sampai 10 ini tercapai. Amin. Semoga bisa ya Bu ya. Ya, amin. Ya, saya harap sih semoga bisa. Ya. Terima kasih Ibu. Ibu sama-sama, terima kasih juga dari saya karena sudah
membantu saya berdiskusi ya, meluruskan pikiran saya gitu biar lebih jernih lagi. Sama-sama Oke. Ibu Rima. Mudahan pertemuan kedepannya kita dalam kondisi sehat. Amin. Ya, terima kasih Bu Rima. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Rahma tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar, baik, seperti itu. Alhamdulillah, setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, indikator kecapaian pengembangan yang mana yang Ibu inginkan? Indikator yaitu melalui proses coaching tadi saya sudah melakukan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan daripada coach menyampaikan sebuah permasalahan, kemudian selain tujuan mengidentifikasi apa-apa yang ada pada diri coach tersebut, potensi apa saja yang sudah ada dalam diri tersebut, dan saya memberikan sebuah rasa tanggung jawab di mana coach harus melanjutkan dengan rencana aksi. Iya. Jadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching tadi sesuai dengan alur tirta. Saya juga melihat tadi Ibu sudah fokus terhadap percakapan tadi. Jadi selama percakapan tadi saya lihat Ibu tuh sudah fokus melihat, itu sama saja seperti Ibu sudah melakukan kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah sebagai pendengar yang aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu dari hasil pengamatan yang saya mudah-mudahan dari pengamatan yang saya tadi, proses kedepannya untuk coachingnya Ibu bisa berlangsung dengan sukses. Amin. Jadi nanti kira-kira kompetensi apa yang akan ingin dikembangkan kembali pada saat proses coaching yang berikutnya, Bu? Mungkin di sini saya harus lebih mendalami alur tirta, Pak. Mungkin. Jadi di situ. Wah, mantap nih, Bu. Jadi baik, Bu, selamat untuk sudah melakukan proses coachingnya dengan sesuai alur tirta. Jadi mudah-mudahan proses ke depannya Ibu bisa berjalan lebih lancar lagi. Amin. Terima kasih Bapak atas dukungannya, dan Bapak sudah bersedia untuk mensupervisi saya. Iya. Terima kasih, Bu, juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Afri. Bagaimana nih kabarnya? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar nih Ibu ada yang mau Ibu sampaikan, Ibu ceritakan dengan saya, betul ya? Iya, ini Pak Afri hari ini pas kira-kira Bapak ada waktu apa enggak ya, Pak? Ya, kira-kira kalau 15-20 menit ada ya? Bisa ya? Iya. Karena waktunya saya kan ada kegiatan lagi, Bu, di luar. Ya, terima kasih Bapak Afri. Saya ini mau bercerita hari ini pas kebetulan tadi di jam pembelajaran yang ke-56 mendapatkan kelas yang siswanya itu belum mampu untuk bekerja sama secara aktif seperti itu loh Pak Afri. Jadi yang mau saya cari solusinya itu kayak apa biar mereka itu mampu untuk bekerja sama. Oke, bisa saya garis bawahi nih, Bu, bahwa permasalahan Ibu saat ini adalah bagaimana mengatasi ada siswa dalam bekerja kelompok itu bisa aktif dan bisa bekerja sama seperti itu ya, Bu? Iya seperti itu. Jadi kira-kira nih, Bu, dari percakapan kita pada hari ini nih, Bu, apa sih harapan perubahan yang Ibu harapkan ya, Bu? Nah, nanti yang saya harapkan tentunya ya dalam kelas tersebut ada sebuah kerjasama yang bagus, kemudian siswanya saling aktif, kemudian mandiri seperti itu, Pak. Oke, jadi yang Ibu harapkan itu nanti dalam diskusi itu nanti siswa-siswa Ibu bisa aktif, kemudian bisa mandiri, bisa bekerja sama ya, secara jadi kondisi pembelajaran itu jadi
berlangsung ramai, bagus gitu. Iya, teratur. menyenangkan Iya, tentunya menyenangkan. Pak, iya seperti itu. Bisa dikategorikan nih Bu, kalau misalkan saat ini kita dalam level idealnya nih Bu, Iya. kondisi saat ini di dalam kelas saat Ibu melakukan pembelajaran secara diskusi tadi, dari level 1 sampai 10 itu kondisi saat ini Bapak di level mana? Kalau menurut saya karena tadi itu pembelajaran belum sesuai dengan apa yang saya harapkan ya Pak. Ya. Jadi ini skala 5 mungkin Pak. Berarti dalam skala 5 ya Bu. Ini harapan Ibu nih, dari skala 5 itu mungkin apakah bisa dinaikkan ke level berapa Bu kira-kira keinginan Ibu? Yang saya harapkan sih bisa naik menjadi level 8 Pak. Oh, jadi level apa ya? Jadi untuk mencapai ke level 8 tadi Bu, apakah sudah ada nih rencana Ibu untuk melakukan strategi tadi dalam melakukan pembelajaran yang berdiskusi tadi supaya anaknya bisa aktif, kata Ibu tadi kan bisa bekerja sama dengan baik. Kira-kira nih untuk mencapai ke level 8 tadi, adakah rencana sudah Bu yang Ibu rencanakan? Ya Pak Afi, jadi saya itu rencana kedepannya adalah satu membuat RPT yang di situ ada metode kooperatif ya Pak. Jadi salah satu nanti yang mungkin turnamen game kayak gitu ya, sehingga siswa itu aktif, kemudian semuanya merasa senang seperti itu. Terus mereka bekerja sama dalam sebuah tim itu. Terus kemudian selain apa namanya kooperatif learning TGP tadi, saya berharap ya mungkin nanti ada kegiatan di luar apa di pembelajaran. Di situ biasanya saya mengadakan misalnya pas saat ini kegiatan waktu-waktu agak luang kayak gitu untuk kelas itu membuat sebuah produk seperti itu, seperti buket dan sebagainya. Sudah merencanakan ya Bu, bahwa tadi membuat RPP yang bersifat kooperatif, kemudian tadi sampai ke games, sampai kegiatan di luar kelas ya Bu, membuat karya sebuah buket tadi. Nah, dari rencana Ibu tadi, apakah ada yang perlu Ibu pinta nih, seperti dukungan dari mana seperti itu, apa ada Bu? Iya Pak, tentunya iya. Yang pastinya saya nanti minta izin dulu ke Ibu Wakasek kurikulumnya, Ibu Radiatul Adawiyah di sekolahan saya, beliau sebagai Wakasek, jadi meminta waktu untuk saya melaksanakan tadi pembelajaran ya di luar apa namanya, di luar kelas, di luar jam belajar saya, sehingga nanti siswa itu dapat membuat sebuah karya. Terus kemudian kalaunya di dalam kelas sendiri, saya tentunya nanti minta tolong pada rekan sejawat untuk melakukan sebuah mungkin refleksi dan lain sebagainya seperti itu. Ibu sudah merencanakan nih, minta dukungan pertama tadi minta izin dengan Wakasek, kemudian minta dukungan dengan rekan sejawat. Itu sudah sangat bagus Bu, kalau menurut saya rencana yang Ibu nanti akan lakukan, kemudian dukungannya. Nah, kira-kira Bu, Ibu kan sudah nih mendapatkan gambaran daripada rencana yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya. Kapan Bu bisa terrealisasi kegiatan yang Ibu sudah gambarkan, Ibu rencanakan tadi? Nah, kira-kira kalaunya untuk pembelajaran di dalam kelas yang turnamen game tadi, insya Allah bisa. Ini saya minta waktu ya sekitar 2 minggu ya Pak ya. Iya. Terus kemudian kalaunya untuk pembuatan buket itu karena apakah itu diizinkan atau tidaknya nanti dengan Wakasek, maka mungkin ini agak terpanjang waktunya. Jadi sekitar mungkin 1 bulan seperti itu. Jadi Ibu sudah ada tahap-tahapannya, sudah dari games tadi, kemudian sampai membuat buket sudah Ibu gambarkan ya kapan nanti. Mudah-mudahan daripada rencana Ibu lakukan ini, Ibu sudah mendapatkan gambaran tadi, proses pembelajaran Ibu nanti berlangsung sesuai dengan apa Ibu harapan Ibu. Jadi nanti Bu, kalau sudah dapat hasilnya nih Bu, jangan lupa kasih kabar saya. Baik Pak, iya.
saya pasti akan menemui Bapak Apri lagi ya Pak ya, karena mungkin saya perlu masukan ataupun apa namanya hal-hal yang perlu saya tingkatkan kembali Pak Apri. Ya. Jadi nanti kita bisa mungkin ketemu lagi di lain waktu ya Bu. Mudah-mudahan apa yang percakapan kita pada hari ini bermakna sekali Bu bagi Ibu, bisa memecahkan masalah Ibu sendiri. Kemudian Ibu sudah mendapatkan gambarannya. Semoga juga daripada rencana Ibu nantinya itu berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak Apri atas waktunya juga. Saya sudah meminta waktu Bapak Apri untuk mendengarkan keluh kesah saya saat mengajar ya Pak Apri ya. Dan mudah-mudahan saya bisa konsisten untuk menjalankan ini. Amin amin. Terima kasih Bu. Ya, saya mundur pamit dulu ya Bu karena Baik, waktu Pak. saya Ya. ada kegiatan lagi Bu di luar. Ya Pak Apri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.